Mbak. Iya, iya Mbak. Selamat pagi Mbak. Pagi. Perkenalkan, saya Mutia, mahasiswa keperawatan Universitas Jember. Nah, dengan Mbak Sutini nggih? Iya, baik Mbak. Nama lengkapnya siapa Mbak? Sutini itu aja Mbak. Oh, Mbak Sutini aja. Iya. Nggih. Jadi gini Mbak Sutini, hari ini saya mau melakukan pemeriksaan terkait kondisinya Mbak Sutini. Iya. Nanti ada 4 pemeriksaan, mulai dari pemeriksaan tubuhnya Mbak Sutini sendiri, nanti ada pengukuran tekanan darah, pengukuran suhu, pengukuran pengecekan mata dan juga mulut. Kemudian nanti ada pemeriksaan ingatannya Mbak Sutini, Oh, iya. lalu ada pemeriksaan kemandiriannya Mbak, sama pemeriksaan hubungannya Mbak dengan keluarga. Oh, iya. Terus nanti yang terakhir kalau dibutuhkan nanti ada pemeriksaan perasaannya Mbak. Yeay. Iya. Mungkin waktunya nggak lama, cuma sekitar 15 menit. Mbaknya bersedia? Udah bersedia, monggo. Iya, bersedia nggih. Kalau begitu untuk lokasinya tetap di sini nggak apa-apa Mbak? Nggak apa-apa. Mbaknya nyaman? Nyaman Mbak, di sini saja. Kalau begitu saya mulai nih untuk pemeriksaan pertamanya. Iya, Saya iya. mulai pemeriksaan fisiknya dulu Iya, ya. iya. Sebelumnya Mbak Sutini hari ini gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Agak kurang baik sih Mbak. Agak kurang baik. Iya. Apanya Mbak kok kurang baik? Apa ya Mbak ya, saya kayak ngerasa pusing aja sih. Pusing kadang habis tidur, mungkin tidurnya terlalu lama kayaknya pusing. Itu sih menurut saya gitu. Iya. Pusingnya kadang di sini gitu. Di mana? Kepala di Iya, depan. pusing. Rasanya gimana itu Mbak? Apa ya, kayak pusing berat gitu. Tertusuk-tusuk, apa putar-putar, apa kayak diremes-remes? Berat, rasa berat gitu Mbak. Nyeri berat gitu. Kalau di skala dari 1 sampai 10 ada di nomor berapa sakitnya itu Mbak? Di nomor 4 itu. Nomor 4. Tapi kadang muncul, kadang enggak gitu Mbak. Pusingnya itu ya. Di keluarganya Mbak ada yang punya penyakit tertentu Mbak? Enggak ada sih Mbak, enggak ada yang punya Nggak ada. penyakit. Enggak ada. Mbak udah pernah diperiksa? Diperiksa ke klinik dokter gitu kah Mbak? Iya. Sebelumnya sih pernah sebelumnya ke dokter, cuman dokternya cuma ngasih obat gitu aja Mbak. Maksudnya saya punya penyakit apa gitu, dokternya nggak Dikasih bilang tahu. apa-apa. Iya, jadi cuma ngasih obat aja gitu. Oke. Mbak masih ingat berat badan sama tinggi badannya berapa? Tinggi badan saya 45 Mbak. 45. Iya, pas periksa tuh 45, saya timbang berat badan gitu. Tingginya saya tepat 150. Oh, 150. Iya, 150 Mbak. Nah, Mbak dulu pernah diimunisasi apa enggak? Lupa Mbak. Lupa? Iya, lupa. Nggak tahu saya imunisasi apa enggak dulu ya. Jadi lupa. Oke. Punya riwayat alergi obat atau makanan atau debu gitu Mbak? Kalau alergi makanan sih Mbak, saya alergi makan udang Oh itu. iya. Biasanya kan orang kalau makan udang itu kan gatal-gatal gitu ya Mbak. Kalau Iya. saya beda, itu terasa nggak enak di perut gitu Mbak. Oh. Jadi kayak tertusuk, kayak nyeri gitu. Tapi tiba-tiba hilang, terus ada lagi gitu nyerinya. Nah, kalau pas Mbak sengaja makan udang, biasanya Mbaknya ngapain? Biasanya ya nggak sengaja makan udang, sebelum sakitnya terasa itu saya minum obat duluan Mbak. Obat apa? Obat dari mana? Obat beli di warung saya, obat Oh, sakit beli di perut warung. itu ya. Oke. Oke, kalau gitu saya periksa dulu ya Oh, untuk iya. tekanan darahnya, untuk suhunya juga. Saya ukur suhunya dulu Mbak. Mbak tangannya gini Mbak. Oke. Oke, tampon. Tangannya diulurin Mbak gini. Permisi ya Mbak. Iya, boleh, Mbak.
Banyak kalau pas diperiksa, kalau terasa pusing bilang ya. Ya. Di sampon. Pusing mbak? Enggak. Mbak itu pakai kacamata. Iya. Itu matanya buram atau gimana? Buram mbak, enggak bisa lihat. Dua-duanya? Dua-duanya. Oh iya. Iya, minus mbak, kanan kiri minus saya. Oh, minus berapa? Ingat? Seingat saya pokoknya yang kanan tuh 3, yang kiri tuh 2 mbak. Nggak tahu koma berapa lupa saya. Oh iya. Terus mulutnya mbak, mau saya periksa, Oh, dibuka iya. dulu nggak maskernya? Nah. Dibuka mulutnya yang lebar mbak. Ya, oh lidahnya, gimana? Orang muda ya. Coba dimasukin lagi lidahnya, yang lebar bukanya. Oh iya, giginya banyak nggak ada mbak ya? Iya. Nah, sering sikat gigi mbak? Iya sering kok mbak, saya sikat gigi. Iya. Permisi mbak, punggungnya saya cek Oh, iya. dulu. Punggungnya nggak sering sakit mbak? Enggak mbak. Oh iya. Iya. Tapi ya kalau duduk terlalu lama kadang Capek. ya capek. Mungkin udah tua itu ya mbak ya. Jadi sering capek gitu. Coba tangannya mbak, duanya digerakin gini. Terusin lagi, gerakin lagi. Rasa sakit nggak mbak? Enggak. Enggak. Coba diangkat ke atas. Tahan. Rasa sakit? Enggak. Atau capek? Enggak. Enggak. Enggak capek. Kakinya coba dilurusin. Satu, ditekuk, lurusin lagi. Terus tekuk lagi, udah. Kakinya mbak, tekuk lagi, dilurusin, udah. Ada yang sakit? Sakit mbak di Yang sini. lututnya? Iya. Dua-duanya? Iya. Oh iya. Sakitnya kayak gimana mbak? Seperti apa ya? Kenyang-kenyang gitu loh mbak. Kenyang-kenyang. Kenyang-kenyang gitu loh mbak. Oh, Kayak linu gitu. oh iya. Kalau dibawa jalan sakit? Agak sakit kalau misal jalan terlalu jauh itu sakit juga terasa. Kalau jalan deket-deket enggak. Iya, ampun. Nah, selanjutnya tadi kan udah diperiksa mbak tubuhnya nggih. Iya. Sekarang saya periksa dulu terkait ingatannya mbak. Nah, sekarang saya coba tanya, mbak tahu mbak sekarang itu hari apa, tanggal berapa? Sekarang hari Selasa. Iya, Selasa mbak Hari sekarang. Selasa. Ya. Tanggalnya? Tanggalnya tanggal tahu ya mbak, tanggal berapa? Nggak tahu tanggal berapa sekarang. Sekarang tanggal 25 mbak. Benar hari Selasa, tapi tanggalnya tanggal 25. Oh iya. Nah, mbaknya sekarang ini di ruangan apa? Ini di kamar mbak, Kamarnya siapa? kamarnya saya Oh, iya. sama suami. Oh, terus suaminya sekarang? Udah meninggal mbak. Oh, udah meninggal. Iya. Oke. Nah, mbak tahu mbak umurnya mbak sekarang berapa? Saya 62. 62. Iya, tadi 62 kan. Nah, 62. terus tanggal lahirnya? Tanggal lahirnya lupa saya mbak, tanggal lahirnya kapan. Nggak ingat tanggal lahirnya? Enggak. Tahunnya? Tahunnya ingat 58 itu tadi. Terus mbaknya tahu nggak presidennya Indonesia yang sekarang? Presidennya sekarang Pak Jokowi itu mbak. Pak Jokowi. Iya. Kalau presiden sebelumnya? Sebelumnya Pak SBY. Iya Pak SBY. Pak Susilo. Kak Susilo. Oke. Nah, Itu. Ibu Sutiri ini pendidikannya lulusan apa dulu? SMP mbak. SMP. Iya SMP. Masih ingat nggak kalau hitung-hitungan? Hitung-hitungan kalau mudah ya bisa. Bisa ya? Iya. Coba kalau misal 10 dikurangi 7 berapa? 10 dikurangi 7, 3.
Ya bedah. Iya benar mbak. Oh iya, 10 kan 7 kan 3 Iya ya. benar Bu. Oke, kalau begitu Bu Siti ini ingat nggak kalau nama panggilannya ibunya Mbak Siti ini? Eh, nama nama kecil nggak tahu mbak, tapi kalau nama ibu saya tahu. Siapa? Lili. Ibu Lili. Iya. Kemudian Ibu Siti ini dulunya tinggal di mana? Saya asli orang Balong mbak. Asli orang Balong. Iya. Di mana itu alamatnya Bu? Balong mana ya, lupa saya, pokoknya saya orang Balong mbak. Iya. Terus kesini kan saya minta apa itu loh, dirawat anak-anak sama cucu, bareng-bareng sama anak cucu mantu di sini, pengen dirawat gitu. Kan kalau di Balong saya sendiri mbak. Gitu. Jadi Berarti di sini tinggal sama anak sama mantu, sama Iya, cucu. sama cucu. Anaknya berapa? anak saya ada 2, yang satu di sini, yang satu ada di luar kota. Mbak. Terus Gitu. cucunya ada berapa? Cucu saya ada 3, yang di sini 1, yang di luar kota 2 gitu. Kalau Mbak nih, Mbak kan lagi tinggal sama anak sama cucu. Nah kalau misal Mbak ada masalah, ada sesuatu hal yang nggak enak terkait Mbak cerita ke anak cucunya Mbak atau enggak? Kalau apa ya mbak, enggak mesti sih mbak, maksudnya kadang saya cerita kadang enggak gitu. Tapi lebih sering enggak cerita. Kenapa kok gitu. nggak cerita? Gimana ya mbak, saya kan di sini numpang gitu ya, maksudnya sudah dirawat sama anak-anak sama menantu kan ya, enggak mau ngerepotin gitu. Jadi saya merasa enggak enak gitu mbak. Gitu. Jadi kalau misal Mbak mau apa gitu, mau butuh apa, atau pengen apa gitu, Mbak bilang ke anak-anak Mbak? Enggak bilang mbak. Kadang kalau misal hal sepele ya saya bilang, kalau yang terlalu kepengen yang terlalu besar itu ya enggak, wes saya simpan sendiri gitu. Terus misal kalau Mbak lagi sakit nih, misal lagi sakit atau nggak sengaja jatuh gitu, ditolongin nggak sama anak atau cucunya Mbak? Iya ditolongin mbak, iya. Tapi ya kadang kalau siang hari tuh ya anak saya kan sama menantu itu kan kayak kerja semua, jadi saya sendiri di sendirian sini. di rumah. Kadang jatuh itu ya wes sendiri wes, berdiri sendiri gitu, jadi nggak ada yang bantu. Tapi ya jarang sih jatuh sendiri, maksudnya saya hati-hati banget gitu kalau nggak ada anak cucu di sini. Mbak kan bilangnya sendiri tuh di sini, Iya. nggak keluar Mbak, main Enggak. ke siapa gitu, ke tetangga? Enggak mbak, enggak berkeinginan keluar, enak di rumah gitu. Kenapa kok nggak pengen keluar Mbak? Ya enggak kepengen aja mbak, enak di rumah sendiri gitu sih, saya suka sendiri gitu, jadi nggak mau keluar. Mbak kalau mau mandi atau ke kamar mandi, mau mandi atau mau buang air besar, buang air kecil, dibantuin apa bisa sendiri? Kalau mandi saya bisa mbak, bisa sendiri. Bisa sendiri. Iya bisa sendiri. Terus kalau misal Mbahnya mau pipis atau buang air besar, gimana? Saya pakai pampers mbak. Oh pakai pampers. Iya, karena apa ya, saya pernah soalnya kencing di celana gitu loh mbak, jadi nggak kerasa keluarnya itu. Jadi sama anak saya disuruh pakai pampers gitu, soalnya kencingnya udah nggak kerasa gitu. Jadi saya pakai pampers itu aman wes gitu, dipasang pampers sama anak saya gitu. Kalau gantinya, ganti sendiri atau digantiin? Kadang ganti sendiri mbak gitu, bisa ganti sendiri gitu, kadang digantikan gitu, nggak mesti gitu. Kalau makan masih disuapin atau makan sendiri? Oh makan sendiri, makan pakai tangan sendiri. Makan bareng sama keluarga, sama Oh anak iya, cucu? iya kadang ya makan sendiri, kalau lagi sepi ya makan sendiri gitu. Makan enak, makan bareng keluarga Mbak. Iya. Sama anak cucunya ya. Iya. Nah Mbak kan tadi bilangnya dulu sama suami nih, Iya. suaminya sudah meninggal, itu udah berapa tahun Mbak? Suami saya meninggal dapat 3 tahun mbak, kan bulan kemarin itu 1000 harinya suami saya itu. Terus ya selamatan di sini, baru 3 tahun meninggal. Nggak sakit, nggak apa, tiba-tiba ya wis mungkin waktunya ya gitu. Jadi nggak tiba-tiba aja gitu. Oke. Mbak belakangan ini makannya gimana? Makan saya kurang apa ya mbak,
kurang nafsu gitu loh mbak. Maksudnya gini, kalau pas nafsu ya nafsu makan terus itu, kalau enggak nafsu ya enggak lah. Tapi kalau yang akhir-akhir ini enggak sering makan, soalnya saya makan tuh enggak ada rasanya misalnya mbak, nggak tahu kenapa ya. Kayak padahal anak saya tuh udah bilang ini udah ada rasa asin, rasa manis itu, tapi di saya kayak enggak ada rasanya gitu. Jadi ya enggak nafsu makannya gitu. Mbak kan tadi bilang ya anaknya tinggal di sini sama anak ya. Ada yang anaknya masih di luar kota. Nah, misal kalau mbaknya diminta buat milih mau ikut anaknya di sini atau anaknya di luar kota, gimana milihnya? Lebih enak di sini sih mbak, saya lebih kerasan di sini gitu. Sebenarnya memang diajak sama anak yang satunya di luar kota, cuma saya nggak mau, kejauhan gitu, di Surabaya kan. Nah, jauh, jadi saya di sini aja gitu. Deket sama Balung juga, kalau mau ke Balung kan deket, lebih deket gitu. Terus juga ngerasa nggak enak aja kalau ngerepoti anak terus gitu. Kayak gitu sih mbak. Iya, ampun. Iya, ampun mbak. Nah, ini kan sampun saya periksa ya terkait tadi kondisi tubuhnya mbak, terus ingatannya mbak, lalu hubungannya mbak sama keluarga, dan terakhir juga alhamdulillah ada pemeriksaan terkait perasaannya mbak. Nah, ini hasilnya mau saya bacakan atau gimana? Boleh, nggak apa-apa. Mbak, alhamdulillah pemeriksaannya tadi kan sudah selesai semua. Tadi dari pemeriksaan tubuhnya Mbak sampai perasaannya Mbak tadi udah diperiksa. Nah, ini hasilnya udah ada. Mbak mau tahu hasilnya atau gimana? Mau saya bacakan? Iya, bacakan aja mbak. Oke. Yang pertama untuk tekanan darahnya Mbak itu masih normal Mbak. Jadi 110/80 itu masih normal. Kemudian untuk suhunya tadi 36,6. Nah, itu juga masih normal. Terus dari berat badan sama tinggi badannya Mbak itu masih ideal Mbak. Jadi masih 18,2. Oke. Nah, untuk terkait hasil pemeriksaan ingatannya Mbak tadi yang saya tanya-tanyai presidennya Indonesia, terus hitung-hitungan itu Mbak ingatannya Mbak masih bagus. Salahnya kan tadi cuma 2 ya, terkait tanggal lahirnya Mbak sama tanggalnya hari ini, itu kan lupa Mbak. Nah, itu ingatannya Mbak masih bagus, masih utuh ya. Terus untuk pemeriksaan kemandiriannya Mbak, itu kan tadi Mbak mandi masih bisa sendiri ya, pakai baju juga bisa sendiri, makan juga bisa sendiri, cuma tadi pakai pampers ya. Nah, itu juga masih dalam termasuk mandiri Mbak, jadi nilainya masih B ya. Semuanya masih mandiri, tapi cuma satu yang harus dibantu ya, pakai pampers tadi. Kemudian untuk yang pemeriksaan hubungannya Mbak sama keluarga, nah ini nilainya agak kurang baik Mbak. Mbak itu kurang bisa terbuka sama keluarganya Mbak. Kalau Mbak butuh apa-apa Mbak nggak mau bilang, dipendam sendiri. Nah, itu nilainya Mbak masih 5. Jadi antara Mbak sama keluarga Mbak itu hubungannya masih kurang baik ya. Harus lebih banyak berkomunikasi, lebih banyak menghabiskan waktu dengan keluarganya Mbak. Jangan malu-malu kalau mau ngomong sama anaknya Mbak ya. Oke. Terus pemeriksaan terkait perasaannya Mbak. Mbak itu kan tadi bilang sedih pas ditinggal sama suami ya, takut jadi bebannya anak, takut merepotkan anak. Nafsu makannya Mbak juga turun, terus Mbak juga jarang keluar ya. Mbak juga merasa kalau Mbak ini kayak udah nggak bisa kerja lagi ya. Nah, itu nilai Mbak dapat nilai depresi sedang Mbak, depresi ringan, jadi nilainya masih 9 ya. Jadi Mbak itu harus lebih terbuka lagi terkait perasaannya Mbak. Kalau Mbak bilang merasa sedih atau merasa senang, pingin apa atau pingin kemana, bilang sama keluarganya Mbak, jangan dipendam sendiri ya. Nah,
Nah, dari hasil pemeriksaan ini tadi, mungkin ada yang ingin ditanyakan atau kurang dipahami, Mbak? Sudah Sudah paham? Ya, Nggak ada yang ditanyakan? ada. Benar? Ya, benar. Oke. Nah, terkait kondisinya Mbak nih, tadi kan nilai dari semua pemeriksaan yang nilainya agak kurang baik itu kan terkait perasaannya Mbak ya, Ya. depresi ringan. Nah, itu saya punya solusi Mbak. Ada namanya terapi tertawa. Jadi nanti saya dengan Mbak itu tertawa bareng buat bisa ngurangin rasa sedihnya Mbak. Mbak itu nggak lama kok Mbak, cuma sekitar 10 menit. Nah, Mbak mau nggak kalau saya terapi itu? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa? Ya. Mau? Ya, mau. Nah, kalau mau dilaksanakan di sini atau di tempat lain? Apa di sini aja? Di sini aja. Ya. Oke. Kalau begitu, oke, Mbak udah siap buat terapi tertawanya? Ya, siap. Oke. Sekarang coba posisikan duduknya Mbak senyaman mungkin, yang nyaman di mana biar punggungnya sama lututnya nggak sakit. Ya, udah. Udah nyaman? Udah. Nah, sekarang coba ketawa bareng. A e 3 kali nih. Oke. 1, 2, 3. A e. Lagi Mbak. A e. Yang terakhir A e. Oke, sekarang tarik nafas dalam Mbak. Tarik nafas melalui hidung terus dikeluarkan melalui mulut ya. Tarik nafas, dilepaskan, tarik nafas lagi, terus dilepaskan lagi, tarik nafas lagi, terus dilepaskan. Nah, sekarang kepalanya Mbak ditundukkan ke bawah, ini, terus tundukkan ke atas, terus ulangi lagi, ya, tundukkan ke bawah, terus ke atas, pelan-pelan aja Mbak, terus yang ke bawah lagi, terus ke atas lagi, terus ke bawah, dan ke atas lagi. Sudah. Terus Mbahnya noleh ke kanan, terus ke kiri 3 kali, nih. 1 ke kanan, terus ke kiri. Kemudian lagi ke kanan, 2, lalu ke kiri. Terus yang ketiga ke kanan, kemudian ke kiri. Sudah. Kemudian kepalanya Mbak dimiringkan ke kanan, kemudian miringkan ke kiri 3 kali ya. Ini 1, kemudian ke kiri, kemudian ke kanan 2, kemudian ke kiri lagi, kemudian ke kanan 3, kemudian ke kiri. Sudah. Kemudian lanjut dengan kepalanya diputar Mbak dari arah kanan ke kiri sebanyak 3 kali nggih. Kanan ke kiri ya Mbak. Jadi kayak gini. 1, nih, paham? Kita mulai ya Mbak. 1, yang kedua, kemudian yang ketiga. Nih, ampun. Bisa Mbak? Ada kerasa sakit di lehernya? Tidak ada. Oke. Kemudian lanjut ketawa Mbak. Jadi kita ketawa pelan dulu. Jadi kayak gini. Ha gitu. Ya. Bareng-bareng 1, 2, 3. Ha. Kemudian ulangi lagi Mbak. Sebanyak 3 kali. Ha. Lagi. Ha. Kemudian untuk ketawa sedang Mbak, agak dikerasin dikit. Ha. Sebanyak 3 kali ya Mbak. Ha. Kemudian yang ketiga, ketawa yang terbahak-bahak Mbak. Jadi suaranya lebih keras lagi ya, diulangi 3 kali seperti ini. Ha gitu. Ya. Kita mulai. 1, 2, 3. Ha. Nah, sudah Mbak untuk terapi ketawanya. Nah, itu terapi ketawanya bisa Mbak ulangi setiap hari dari pagi dan juga sore hari biar Mbahnya pas mengawali hari biar lebih bahagia, pas mau tidur juga lebih bahagia ya. Oke. Nah, setelah Mbak tadi terapi tertawa gimana perasaannya Mbak?
Ya agak sedikit apa ya Mbak, ada rasa gembira gitu dikit gitu karena memang terapinya lucu ya Mbak ya, ya gitu. Ya itu sih agak lebih plong bahagia gitu. Oh, Kayak iya. gitu aja. Nah, eh, mbahnya tadi apa namanya yang tadi saya sampaikan bisa diulangi lagi mbak? Bisa dilakukan pagi-pagi hari sebelum melakukan aktivitas itu ya Mbak ya. Terus apa lagi tadi agak lupa. Bisa dilakukan di sore hari. Di sore hari, Ah, ya. nah itu juga bisa dilakukan sama bareng-bareng mbak. Ajak cucunya mbak atau mbak gitu tetangganya mbak, ajak terapi ketawa bareng ya biar lebih bahagia. Oke. Baik mbak, karena tadi pemeriksaan sudah selesai, hasilnya juga sudah saya berikan ya. Terus mbak juga tadi sudah saya kasih tahu gimana cara melakukan terapi tertawa biar mbak lebih bahagia ya. Sebelumnya mungkin ada yang ditanyakan? Udah Mbak. Sudah cukup? Iya, cukup. Baik kalau begitu sekali lagi terima kasih nih mbak buat waktunya. Saya doakan mbak selalu sehat. Amin. Terus itu tadi jangan lupa untuk lebih terbuka sama keluarga ya. Amin ya. Oke. Kalau begitu saya pamit dulu mbak. Ya, Terima ya, kasih. Mbak. Iya, terima kasih. Jaga Mbak. kesehatan ya mbak. Iya.